Selamat malam saudara, saya Herdina Suherdi kembali menjumpai Anda dalam Kabinet Kerja Menjawab kerjasama TVRI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saudara, tanggal 20 Mei selalu kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan tahun ini genap 107 tahun kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Di lebih dari satu abad ini, bagaimana kemudian kita harus memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini? Malam hari ini di Kabinet Kerja Menjawab kami akan berbincang dengan tema itu bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami malam hari ini, yaitu Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Bapak Freddy Tulung dan juga sejarawan Mas Boni Triana. Selamat malam Pak Freddy dan juga Mas Boni. Ya, baik, ini 107 tahun. Ternyata sudah lebih dari satu abad kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Saya ke Pak Freddy dulu. Pak, jika kita mengaitkan kemudian dengan teknologi informasi dan era kekinian, bagaimana kita seharusnya memaknai Hari Kebangkitan Nasional, Pak? Menarik untuk diamati, nanti Pak Boni bisa menjelaskan dari aspek sejarah lebih detail bahwa apa sih relevansi berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 tadi dengan istilah kebangkitan. Dia menjadi menarik karena sebenarnya berdirinya Budi Utomo itu merupakan awal pergerakan kemerdekaan kita. Yang saya maksud dengan awal pergerakan kemerdekaan bukan berarti sebelumnya tidak ada. Tetapi sebelum 1908, pola pergerakan melawan kolonialisme itu sifatnya sangat sporadis, fisik, tradisional, ya, dan sifatnya individu terpecah-pecah. Nah, Budi Utomo membawa suatu perubahan yang sangat signifikan di dalam pola perjuangan kita untuk mendapatkan kemerdekaan. Mereka merubah pola perjuangan itu dengan menggunakan, pertama, senjata mereka bukan lagi fisik, tapi rasio. Yang kedua, senjata utama mereka bukan lagi menggunakan pendekatan tradisional, tapi menggunakan komunikasi sebagai sarana perjuangan, yaitu menggunakan kekuatan media pada waktu itu. Nah, oleh karena itu rasio, kemudian komunikasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kemudian mereka tidak lagi berdasarkan kepada kelompok-kelompok tersendiri, tetapi juga sudah melibatkan kelompok-kelompok di luarnya, yaitu dan dimotori oleh mahasiswa-mahasiswa Budi Utomo itu yang pada waktu itu usianya relatif masih sangat muda, 20 sampai 25 tahun. Jadi dari situ kemudian kalau kita angkat bagaimana usia 20-25 tahun sudah punya pemikiran yang begitu kritis, mencoba memperbaiki kondisi bangsa dengan melalui suatu pola perjuangan yang merubah pola-pola perjuangan sebelumnya. Nah, kalau itu diangkat dalam konteks kekinian sekarang, Mbak Dina, maka menarik untuk dilihat apakah kita sekarang tidak lagi memiliki musuh? Masih. Tetapi musuh kita berubah. Kalau dulu musuh kita adalah penjajahan, maka musuh kita sekarang adalah kemiskinan. Musuh kita adalah korupsi. Musuh kita adalah konflik. Banyak musuh-musuh yang dihadapi oleh negara. Nah, apakah komunikasi melalui media sudah memainkan peranannya sebagai sarana edukasi di ruang publik? Ini persoalan besar yang kita bisa lihat. Oleh karena itu, kalau ditanya bagaimana perkembangan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi tadi, maka sebenarnya sarana komunikasi melalui media, melalui teknologi informasi bisa memainkan peranan yang sangat signifikan untuk menjadi guru, untuk menjadi pejuang, untuk memperbaiki nasib bangsa ini. Saya kira di situ letak kekiniannya. Baik. Saya ke Mas Boni, tadi saya mencoba mengutip sedikit yang dikatakan oleh Pak Freddy misalnya. Pada waktu itu semangatnya adalah mencoba memperbaiki kondisi bangsa. Nah, mungkin bisa kilas balik sedikit Mas Boni, sebetulnya pada waktu itu apa yang melatar belakangnya, kemudian mengapa tanggal 20 Mei yang lalu kemudian kita peringati selalu sebagai Hari Kebangkitan Nasional, dan jika relevansinya dengan masa kini, bagaimana juga penjelasannya? Jadi penjelasan Pak Freddy tadi tepat bahwa semula strategi perjuangan kita itu pakai otot, tapi kemudian pakai otak. Nah, yang penting juga dari organisasi Budi Utomo ini adalah organisasi pertama yang modern dan juga mulai ada bibit-bibit nasionalisme yang diperdebatkan di sana, yang didiskusikan. Jadi gagasan tentang kebangsaan itu dalam bentuknya yang masih sederhana, ya, baik etnonasionalisme ataupun nasionalisme Hindia, itu sudah dijelaskan, sudah didiskusikan di sana. Nah, ini kemudian menjadi latar belakang
waktu itu tahun 48. Jadi kalau ditanya kapan pertama kali Hari Kebangkitan Nasional itu diperingati 20 Mei 1948. Pada saat itu Presiden Soekarno meminta ke Ki Hajar Dewantara untuk melakukan semacam penyelidikan sekiranya apa momen sejarah yang penting yang mempersatukan seluruh elemen bangsa Indonesia. Kemudian Ki Hajar Dewantara melakukan riset ya bersama timnya dan menemukan fakta bahwa Budi Utomo lah tonggak awal dari kebangkitan bangsa dan juga organisasi yang modern dan juga semacam pemersatu gitu ya. Nah, kemudian itu dijadikan milestone dan juga diperingati tanggal 20 Mei 1948. Tapi yang harus kita juga pahami, pada tahun 48 itu Republik ini sedang dalam keadaan cukup bahaya. Ada musuh dari luar menyerang, di dalam konflik politik tidak kunjung berhenti. Banyak sekali kelompok-kelompok politik yang juga punya afiliasi ideologinya masing-masing, bahkan punya senjata. Itu kita berada di semacam ancaman perang saudara. Akhirnya dengan momentum itu Presiden Soekarno ingin, ayo kita lihat lagi ke rumah sejarah kita sebagai bangsa harus bersatu, kira-kira seperti itu. Dan ini apa yang disebut juga sebagai politik historiografi. Jadi penulisan sejarah ini digunakan sebagai cara untuk mempersatukan. Dia ada gunanya, dia ada tujuannya, ada fungsinya. Dulu belum Hari Kebangkitan Nasional, dulu namanya masih Hari Kebangunan Nasional. Artinya satu kondisi di mana kita harus bangun, harus sadar dengan apa yang terjadi. Itu sejarah dari Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo menjadi penting karena tadi seperti saya bilang, gagasan-gagasan dulu kan orang nggak ngerti kita model apa ini, kita mau jadi apa, bahkan nama Indonesia belum ada saat itu. Tapi ada gagasan dari Dr. Cipto misalkan, dia bilang kita ini bangsa Hindia gitu. Jadi siapapun orang di sini tidak mengenal latar belakang sukunya, dia bangsa Hindia, belum ada Indonesia. Lawannya adalah beberapa orang di dalam Budi Utomo yang ingin juga membangun satu nasion, satu perasaan nasionalismenya sendiri berdasarkan kedaerahan, nasionalisme Jawa. Karena bagi kelompok ini yang pendukung nasionalisme Jawa atau etnonasionalisme tadi, Jawa juga sebuah peradaban, punya sistem budaya sendiri, ada bahasanya dan memenuhi syarat kalau dia jadi satu bangsa sendiri. Nah, kira-kira perdebatan ini kan terus bergulir gagasannya. Terus bergulir sampai kemudian kita kenal ada tonggak kedua tahun 28 kan, Sumpah Pemuda. Di Sumpah Pemuda kan 3 hal tadi, bahwa kita bicara tentang landscape, satu nusa, dan juga nggak cukup disatukan dalam satu geopolitik yang sama, tapi juga butuh pemersatu yang namanya mindscape. Itu bahasa mempersatukan sehingga kita menjadi satu bangsa yang baru waktu itu bangsa Indonesia. Perjalanan dimulai dari sana. Dengan tanpa bermaksud melupakan organisasi lain ya tentu saja yang juga punya peran penting. Intinya satu hal sebetulnya ya, dari tahun 1908 hingga 1928, 1948, semangatnya satu, memperjuangkan persatuan, kesatuan, nasionalisme, dan terhindar dari perpecahan itu ya. Nah, jika kita kaitkan kembali ke Pak Freddy ke tahun ini, tahun di masa saat ini sebetulnya adalah sudah di era informasi, modernisasi, teknologi informasi sedang sangat berkembang. Bagaimana kemudian teknologi informasi ini bisa berperan lebih jauh untuk kembali merekatkan anak-anak bangsa ini dan juga membangun kembali nasionalisme itu, Pak? Pada dasarnya informasi itu bersifat netral. Tergantung orangnya bagaimana memanfaatkan informasi tersebut untuk tujuan yang baik atau untuk tujuan yang buruk. Nah, kalau ini dikaitkan dengan teknologi informasi dan komunikasi, maka ini menjadi lebih menarik lagi karena revolusi informasi yang terjadi sekarang membawa satu pola perubahan yang sangat signifikan. Kalau dulu komunikasi itu dibatasi dengan keterbatasan dimensi ruang dan waktu, maka dengan teknologi informasi tidak lagi ada perbedaan atau ada kendala dimensi ruang dan waktu. Itu yang pertama. Semua informasi bersifat langsung, real time, kapanpun, dimanapun, begitu kita terakses dengan yang namanya internet, satu contoh. Nah, sekarang persoalannya adalah
anak-anak kita terutama yang mempunyai akses kepada internet, yang memiliki berbagai macam gadget teknologi informasi ini, mereka dihadapkan dengan satu persoalan besar, di mana pada dasarnya mereka kebanjiran informasi tanpa dibekali ya secara kultural, secara moral, dengan bekal yang cukup untuk dapat memilah mana informasi yang baik, mana yang tidak baik. Akibatnya apa? Akibatnya kita memasuki suatu era yang disebut dengan era independent information consumption. Jadi bagaimana informasi ini menjadi konsumsi masyarakat yang sangat mendasar tanpa sekali lagi dibekali dengan kemampuan untuk memilah. Nah, ini menjadi persoalan karena kalau dia bisa menggunakan atau terakses kepada informasi-informasi yang positif, positiflah jadinya. Tapi di lain pihak kita lihat juga dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi juga meningkat signifikan, sekalipun masih dalam presentasi yang relatif rendah, tapi tingkat pertumbuhannya cukup signifikan. Yang menjadi persoalan lain lagi adalah bagaimana komunikasi menjadi customized gitu, mengaburkan antara ruang privat dan ruang publik. Ini bergabung sekarang ya, karena Anda dimanapun Anda berada, dulu kita mengenal rumah misalnya, kamar kecil apalagi, itu adalah ruang-ruang paling privat. Tapi dengan Anda terakses kepada teknologi informasi, khususnya pada internet, maka simultaneously Anda berada pada ruang publik. Nah, ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah speed. Kalau dulu kita mengenal, Mbak Dina sebagai jurnalis tentu mengenal prinsip yang disebut dengan speed and accuracy. Setiap jurnalis harus bekerja dengan kecepatan yang tinggi, tapi juga harus akurat. Sekarang akurasi menjadi tidak lagi penting. Yang penting speed dulu. Nanti itu mau dirubah dengan mudah, dengan gampang. Nah, ini semua karena speed tadi yang berada di atas segala-galanya bisa membawa konsekuensi-konsekuensi, dampak-dampak yang sangat signifikan. Kita tahu berbagai macam konflik yang terjadi di belahan beberapa wilayah di Indonesia misalnya diakibatkan antara lain karena miskomunikasi atau pemanfaatan komunikasi dengan internet tadi misalnya. Nah, ini sekali lagi, belum lagi kalau kita berbicara misalnya akses masyarakat kepada website yang sifatnya negatif ya, akses pada website pornografi yang meningkat tajam, human illegal trafficking yang juga sekarang meningkat tajam, kemudian terorisme, radikalisme, semua menggunakan sarana IT tadi sebagai alat komunikasi untuk tadi mengembangkan dirinya. Nah, pertanyaannya kemudian kembali, sampai seberapa jauh hal ini berkontribusi membawa nilai tambah bagi kesejahteraan, bagi kebaikan masyarakat Indonesia. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri karena tadi saya katakan justru akibat accessibility teknologi informasi yang signifikan ini, justru yang meningkat sekarang adalah tingkat konsumsinya. Apakah ini membawa dampak kepada tingkat produksi, pada investasi? Tentu, ya. Tetapi mana yang lebih banyak? Ini yang perlu kita Lalu pikirkan. kemudian apa Pak yang akan dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk setidaknya mendorong agar keterbukaan atau akses yang luas terhadap informasi ini mampu mendorong produksi, investasi, tapi juga menekan angka konsumsi itu dan mengurangi dampak-dampak negatifnya? Pertama, sebagai sebuah negara yang demokratis, modern, terbuka, ya, dan transparan di sini, maka kita menghormati prinsip-prinsip kebebasan berekspresi. Itu menjadi bagian dari agenda reformasi kita, ya, dan itu menjadi bagian dari agenda utama proses demokratisasi. Tetapi di lain pihak, kebebasan yang kita maksud ini juga ada batasnya. Pada saat kebebasan yang berekspresi ini kita ungkapkan kemudian terantuk atau membentur kepentingan kelompok atau orang lain, maka kebebasan itu juga harus diikuti dengan kewajiban untuk menghargai, menghormati kebebasan orang lain. Nah, di dalam konteks inilah sebenarnya istilah saya media literasi, ya. Media literasi menjadi jawaban agar supaya bagaimana kita bisa mendidik masyarakat untuk pertama bisa membedakan mana informasi yang baik dan mana informasi yang tidak baik. Yang kedua, setingkat di atas itu bagi masyarakat yang sudah mempunyai keahlian untuk membedakan informasi baik dan tidak baik, dengan perkembangan zaman sekarang ini newsmaker dan newsgetter, ya, jadi penikmat berita dan pembuat berita tidak lagi bisa dibedakan. Kalau dulu pembuat berita adalah jurnalis yang untuk menjadi jurnalis melalui tahapan pendidikan tertentu, maka sekarang begitu dia terakses kepada teknologi informasi, pada internet, dia ketika itu juga bisa menuliskan apa saja pemikirannya, baik ataupun buruk.
Dan itu bisa mempengaruhi orang lain. Jelas. Oleh karena itu ini perlu dibekali juga dengan yang saya sebut media literasi tadi. Jadi media literasi mempunyai dua tugas. Tugas pertama adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menseleksi informasi yang baik atau yang buruk. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga bagaimana kita mendidik masyarakat mampu memproduksi informasi-informasi yang mencerahkan, yang memberdayakan, dan juga mengandung unsur-unsur pendidikan. Ini kira-kira pendekatan yang kita lakukan pada saat ini yang menjadi penekanan kita di dalam konteks kita mengambil nilai-nilai dasar dari nilai perjuangan yang diawali dari Budi Utomo yang kita ceritakan tadi. Sebelum saya nanti tanya lagi ke Mas Boni, saya masih tertarik ini Pak, bahwa begitu luasnya akses informasi di Indonesia ini, tapi saya juga ingin digambarkan sebetulnya bagaimana perkembangan teknologi informasi di Indonesia ini jika kita bandingkan dengan negara-negara lain di dunia, Pak. Menarik ya, dari data-data yang saya miliki sekarang ini kalau mau dilihat secara snapshot saja, dari jumlah penduduk kita kira-kira sekarang ini berjumlah 250 juta penduduk Indonesia, maka 29% data yang saya miliki ini sudah terakses kepada internet. Jadi itu jumlahnya kira-kira sekitar 73 juta. 73 penduduk juta. Indonesia sudah menikmati internet. Artinya dia terakses pada data on a real time basis ya. Kemudian bahkan dari jumlah tersebut jadi 29% penduduk, 25% dari 29% itu mempunyai media sosial, terakses pada media sosial. Katakanlah Facebook dalam hal ini ya, satu contoh. Kemudian dari data-data lain yang kalau kita hanya melihat sekedar internet, maka rata-rata penggunaan internet di Indonesia ini rata-rata menggunakan sekitar 5,5 jam per hari. 5,5 jam per hari. Jadi sangat signifikan. Baik dan sisi positifnya maupun negatifnya, Pak. Ya, kita tidak bicara dampak nih, kita berbicara dari akses. Dan kemudian mereka yang terakses langsung melalui gadgetnya ya, jadi menggunakan handphone ini rata-rata menggunakan sekitar 2,5 jam ya, dengan handphonenya yang terakses langsung kepada internet tadi. Jadi artinya apa? Artinya total penetration atau penetrasi akses internet di masyarakat ini sudah menjangkau kurang lebih 14% dari total population, dari jumlah penduduk. Baik, nah, barangkali sedikit, kalau mau menambahkan sedikit saja. Ya. Sekarang mari kita bicara coverage ya, kalau tadi pengguna, sekarang dari segi coverage 75% wilayah Indonesia sudah terjangkau oleh apa yang namanya televisi ya. Tapi kita juga perlu mencermati Mbak Dina, apa sih rating tertinggi dari acara-acara televisi kita. Nah, masih banyak yang sifatnya konsumtif dan lain sebagainya. Ini juga perlu menjadi pembelajaran. Seluler bahkan melebihi jumlah penduduk. Jumlah seluler kita diperkirakan sekarang menjangkau sekitar 280 juta. Ya, jauh di atas penduduk ya, sekitar 112% dari artinya satu orang bisa punya lebih dari untuk konteks Jawa boleh dibilang mungkin 2:3 ya. Artinya 2/3 penduduk Jawa bisa memiliki lebih dari satu. Bahkan untuk Jakarta lebih menarik lagi karena satu handphone itu bisa punya 3 SIM card kalau dilihat secara kuantitatif ya. Ya, baik. Mas Boni, tadi dari data-data yang diungkapkan oleh Pak Freddy ini, kira-kira sejauh mana itu bisa berimbas terhadap kalau kita bicara kebangkitan nasional dibandingkan dulu ketika masa pergerakan diawalinya dulu oleh Bung Tomo dan kemudian sekarang, bagaimana itu bisa berpengaruh? Saya kira begini, nasionalisme itu intinya adalah dialog, ya kan, komunikasi. Nasionalisme itu seperti hubungan perkawinan, ada kontraknya. Kalau salah satu tidak bisa menjaga, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka susah lagi mengikatnya. Pertanyaannya kemudian dialog atau komunikasi antar siapa dengan siapa? Tentu saja seluruh rakyat Indonesia kan harus dihubungkan dengan itu. Oleh karena itu kedudukan media dan sekarang juga ada sosial media itu sangat penting. Kalau saya pengguna aktif di Twitter, dan saya perhatikan betul segala macam sekarang didiskusikan. Semua saya sempat bilang pada waktu itu, ini penduduk Indonesia 250 juta, yang paling cerewet semuanya di Twitter ada. Jadi mereka mendiskusikan itu. Ini satu ruang publik sebetulnya ya, untuk mendiskusikan berbagai macam persoalan yang ada, berbagai macam berita dibicarakan di Twitter, di Facebook. Ini bagus, ada sisi baiknya. Karena apa? Anda bayangkan, saya ingin mencoba membandingkan situasi tahun 60-an, 65 lah paling tidak.
saya tidak hidup zaman itu, tapi saya riset begini. Dulu panggung politik itu terpecah dua, antara yang anti komunis dan komunis. Ada isu, selalu ada isu ya, yang menuduh bahwa nanti orang-orang ulama akan disembelih, saling lempar isu, dan ujungnya itu adalah peristiwa yang sangat berdarah, ya kan, pembunuhan 7 jenderal dan diikuti dengan pembunuhan, pembantaian ribuan orang lainnya. Itu resikonya sangat besar. Tapi sekarang paling mudah kita contoh kemarin pas pemilu, kita juga terbelah dua. Di sosial media rame, tapi apa berita baiknya? Ketika ada satu isu tentang satu hal, dia masuk ke sosial media, segera pula diklarifikasi, segera pula didiskusikan, dan tidak akan jadi apa-apa. Artinya ada satu kehidupan yang aktif, yang sebetulnya kompatibel sama suasana demokrasi di kita. Dialog, komunikasi dari setiap orang yang dihubungkan lewat gadget masing-masing di sosial media itu menjadi penting. Karena kalau nggak ada sosial media, saya nggak tahu misalkan ada isu seperti apa, tidak cepat diklarifikasi. Ada berita yang muncul di di koran mainstream, katakan, gimana kita melewat surat pembaca? Dulu kan begitu ya, kirim surat pembaca, dijawab sekenanya aja. Ya? Kalau sekarang kan cepat ditanggapi, bahkan pemretnya udah pada punya Twitter. Jadi itu sangat baik sekali menurut saya. Ini sisi baiknya. Tapi kalau kita melihat dari tadi segala hal dibicarakan misalnya di media sosial, artinya kalaupun kemudian ada konflik antar warga atau kemudian tawuran antar pelajar, itu juga dengan cepat tersebar luas melalui informasinya, tersebar luas melalui sosial media, dan itu apakah dampaknya menjadi kontraproduktif terhadap upaya kita untuk kembali meningkatkan kebangkitan nasional ini? Saya kira begini, tidak sesimpel itu juga ya melihatnya. Karena sekarang di saat setiap orang adalah reporter, setiap orang adalah wartawan, dia bisa real time melaporkan apa saja yang dia lihat ya. Dan kita kalau ikuti media sosial, kita bisa tahu segala macam tanpa harus melihat situs berita misalkan. Nah, ini menurut saya satu hal yang juga harus disikapi hati-hati. Kalau dulu kita sulit mendapat informasi, sekarang banjir informasi. Sehingga media literasi seperti yang tadi Pak Freddy katakan itu sangat penting. Karena sekarang orang ada istilahnya jurnalisme judul. Jadi judulnya sensasional, tapi isinya sebetulnya bertolak belakang. Isinya bertolak belakang. Tapi saya percaya ini proses. Lama-lama kita makin pintar kok. Lama-lama orang akan mengerti. Lama-lama orang punya saringannya sendiri. Tentu dengan satu upaya untuk memberikan pengetahuan yang terus-menerus kepada pengguna sosial media, kepada generasi muda, kepada masyarakat tentang perlunya kita melek media gitu. Perlunya kita punya filter, perlunya kita punya saringan untuk memilah informasi itu mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Gitu kan. Sekarang dengan jurnalisme judul itu yang bombastis segala macam, itu kan kalau kita bongkar lagi caranya untuk menaikkan traffic kan. Tapi pada akhirnya kalau orang cuma lihat judulnya itu suka lucu. Saya mengelola sebuah media misalkan, saya bikin judul yang menggunakan nama presiden, itu komentarnya macam-macam. Padahal Presiden Soekarno gitu misalkan. Itu macam-macam. Tapi ini menunjukkan saya kira satu minat yang meluap lah dari masyarakat sekarang, terutama dengan kemudahan mengakses informasi lewat internet. Satu keadaan yang kita tidak temui 5-10 tahun sebelumnya, ya kan? Tapi ini saya tetap optimis lah. Ini salah satu alat untuk mempersatukan orang Indonesia, karena kita bisa dihubungkan secara langsung ya ke orang per orang yang ada di seluruh Indonesia ini, sehingga setiap persoalan. Dan yang kabar baiknya lagi, orang sekarang jadi melek politik. Orang sekarang jadi melek berkat politik. Sosial media ya. Mereka membicarakan isu per isu. Bayangin, nggak ada capeknya kalau kita lihat 24 jam satu teman bikin status, dikomentari. Ya bagus kan, nggak ada berantem fisik kan. Artinya berantemnya ide gitu. Esensinya kalau dulu mungkin zamannya pergerakan, orang itu polemik di koran, para penulis. Tapi kan itu hak eksklusifnya para penulis misalkan yang punya pengetahuan. Kalau sekarang nggak, setiap orang bisa mengomentari apa saja. Ya kan, kalau dulu redaksi di media itu tidak mungkin interaktif. Kalau sekarang mau tidak mau dia harus interaktif. Saya kira ini menjadi penting gitu ya, dalam rangka tadi bagaimana kita memperkuat, memperkokoh
nasionalisme Indonesia tadi. Ya. Nah, rupanya sekarang ini dengan berkembangnya teknologi informasi ini sehingga kemudian bisa dibilang proses penyampaian berita, sebuah berita itu tidak lagi berdasarkan dari meja redaksi. Betul. Gitu ya Pak ya. Jadi tadi misalnya ada jurnalisme judul, yang penting judulnya. Lalu kemudian tadi Pak Freddy juga katakan tidak lagi penting akurat, tapi kemudian yang terpenting adalah kecepatan terlebih dahulu, nanti bisa diralat belakangan. Artinya saat ini sulit untuk mewujudkan suatu industri penyiaran yang idealkah menurut Pak Freddy, atau mungkin ada upaya dari pemerintah agar kedepannya juga kita bisa mencapai yang namanya industri penyiaran yang ideal itu, Pak? Kalau meminjam istilah Pak Boni tadi, saya menganggap apa yang disampaikan Pak Boni itu adalah dampak positif. Ya. Tetapi kita juga mewarisi dampak negatif yang cukup signifikan. Jadi kalau mengatakan bahwa media sosial sekarang menjadi perangkat baru sebagai komponen, salah satu komponen proses demokratisasi, itu betul. Tetapi masalah yang kita hadapi sekarang ini, coba kalau kita berkaca pada waktu proses pemilu yang lalu, terutama pemilu presiden, itu kita sama-sama ketahui barangkali 2 minggu terakhir sebelum pemilu presiden, itu bagaimana peran daripada media sosial sangat signifikan. Tapi pada waktu yang bersamaan kalau kita dalami juga, pada waktu itu informasi yang beredar di media non-mainstream ini, itu cenderung bebas, kasar, sering bahkan mohon maaf ini di luar kepatutan. Memang menarik ya, terjadi saling ancam-mengancam, saling menjelekan, bahkan ada istilah black campaign dan lain sebagainya, itu sebagai bagian. Nah itu kan sebenarnya yang menjadi persoalan adalah di mana etika berkomunikasi. Tapi yang menarik ya, sekalipun black campaign terjadi di mana-mana, saling mengancam terjadi, tetapi kenyataan antara dunia maya dengan dunia real di lapangan nggak nyambung. Kita juga mengamati pada waktu itu. Jadi diskusi yang begitu intens, bahkan cenderung tanda petik kasar gitu ya, itu tiba-tiba kayak misalnya mengancam besok kita akan begini makan gini. Pada kenyataannya pada hari H yang dimaksud nggak terjadi apa-apa di dunia real. Jadi ini secara umum maksud saya, tentu kasus per kasus ada. Nah ini menarik, ini yang saya kira adalah bagian dari proses pendewasaan, bahwa media sosial ini akan menjadi salah satu pilar demokratisasi, harus diakui. Tidak bisa hanya mengandalkan pada media konvensional seperti dunia penyiaran ataupun dunia cetak, tapi juga media sosial ini menjadi satu kekuatan tersendiri. Tetapi kalau pertanyaannya saya angkat, media konvensional, betul. Itu bagaimana kira-kira kondisinya saat ini? Justru itu tadi, tidak lagi mungkin hanya mengandalkan. Dulu kan kita selalu mengatakan bahwa media konvensional sebagai pilar kelima proses demokratisasi. Nah, satu demokratisasi ini salah satu komponen utamanya ditandai dengan apa? Dengan partisipasi publik. Semakin tinggi partisipasi publik, semakin tinggi tingkat demokratisasinya. Nah, dulu salah satu pilar yang mendorong partisipasi publik barangkali media melalui kontrol sosial media konvensional. Sekarang kita bisa ukur itu dengan media sosial. Tetapi jangan lupa juga itu media sosial dari satu aspek. Juga cukup banyak media sosial yang digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumerisme, hedonisme, narsisme dan lain sebagainya. Makan bakso, itu ambil foto kiri kanan karena begitu pentingnya untuk diketahui dunia misalnya ya. Ini juga salah satu. Apakah itu jelek? Bukan dalam artian harus dikatakan jelek atau bagus, tapi di dalam konteks apakah itu ada nilai tambahnya. Nah di sini peran media literasi tadi menjadi penting. Jadi di satu pihak kita berproses, Mbak Dina, untuk memanfaatkan ini sebagai salah satu tool demokratisasi kita, tapi di lain pihak juga proses pembelajaran, pendewasaan, termasuk tadi etika berkomunikasi di ruang publik juga masih harus kita galakkan, masih harus kita. Tentu apa yang diharapkan oleh pemerintah ini kita ingin agar tersampaikan juga kepada masyarakat, agar masyarakat publik memahami apa yang sesungguhnya dikehendaki ataupun direncanakan oleh pemerintah. Bagaimana juga kemudian kalau kita bicara itu peran dari Kominfo sendiri dalam perannya sebagai government public relation, Pak. Selain itu juga apakah kemudian lembaga apalagi yang juga mungkin terlibat dalam government public relation ini? Ya. Jadi kalau saya kaitkan sekarang dengan government public relation, ini ada dua ya. Jadi government public relation ini mempunyai dua tugas dan kami sudah membagi tugas itu. Yang pertama dalam konteks komunikasi publik, ini menjadi bagian dari strategi yang sedang kami persiapkan, tapi juga ada komponen lain yang kita sebut bagian dari komunikasi politik.
Nah ini melekat di unit kepresidenan. Baik, Pak Dirjen, mohon maaf, mungkin harus ditunda dulu, kita nanti akan sambung lagi, namun kita harus ikuti dulu info terkini berikut ini, dan saudara kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Kabinet Kerja Menjawab. Selamat malam, Anda menyaksikan Indonesia Terkini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat bersama saya Rizky Karanegara. 5 sindikat pengedar uang palsu yang beroperasi di wilayah Pantura, Jawa Tengah bagian timur diringkus aparat kepolisian Kudus. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti uang palsu pecahan 100.000 dan 50.000 sebanyak 17 juta rupiah. Terungkapnya praktek peredaran uang palsu yang dilakukan para pelaku berawal dari laporan masyarakat yang menerima uang palsu saat melakukan jual beli. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menemukan titik terang jaringan pengedar uang palsu yang meresahkan masyarakat tersebut. Dalam operasi penangkapan, polisi berhasil menangkap Suripan 56 tahun dan anaknya Dwi Handoko 30 tahun. Keduanya warga desa Kedung Dowo, Kaliwungu, Kudus. Kedua merupakan pemasok uang palsu ke jaringan pengedar di bawahnya. Dari kedua pelaku, polisi mengembangkan kasus ini hingga 3 orang pelaku lain yang berperan sebagai pengedar. Kapolres Kudus AKBP Kurniawan mengatakan saat ditangkap jaringan tersebut sudah mengedarkan uang palsu sejumlah 10 juta rupiah di sekitar Pantura, Timur, Jawa Tengah, yakni Jepara, Kudus, dan Pati. Secara kualitas, cetakan uang palsu tersebut cukup bagus dan nyaris tidak bisa dibedakan, termasuk adanya pita hologram. Hanya saja kertasnya sedikit agak tebal dan saat diraba terasa licin. Demikian Indonesia Terkini, kami akan kembali hadir 30 menit mendatang. Sampai jumpa. Keindahan Tanah Rencong Aceh yang berjuluk Serambi Mekah menawarkan banyak pesona objek wisatanya. Keindahan pantainya, keagungan masjid rayanya, keartistikan rumah adatnya, tari-tarian yang sudah mendunia, Museum Tsunami, kenikmatan teh tarik dan kopi tarik, semua ada di Provinsi Ujung Barat Nusantara. Kenali keindahan tiap jengkal tanah Pertiwi. 4,2 juta lebih korban narkoba. 40 jiwa melayang setiap hari. Jenis narkoba terus berkembang. Kenali dan hindari. Indonesia Darurat Narkoba, setiap Senin pukul 13 di TVRI. Om Swastiastu. Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura. Keindahan Bali terkenal ke seluruh penjuru dunia. Mulai dari pesona keindahan alam, budaya, dan tradisi masyarakat Bali yang kita kenal dengan Ajek Bali. Bersama TVRI, kenali keindahan setiap jengkal tanah Pertiwi. Ini sirkus pengusir kusut. Ada apa aja? Ada canda, ada tawa, ada papa, semua ada di sini. Ya, kita nambang.
kedalaman 20 sampai 40 meter ke bawah. Ini adalah disorder atau gangguan, itu belum. Cuman bisa mengarah ke situ. Karena ini BUKAN, bukan talk show biasa. Sama saya Cak Lontong, Dan saya Tina Gun. salam sirkus. Akan seru tertawa. Ini Reok, referensi orang gaul. Jadi kalau kamu ngerasa gaul, kamu harus nonton ini. Bukan harus lagi, wajib nonton. Nontonnya bareng AA, Tete, Encang, Encing, Babe, Emak. Pokoknya semuanya harus nonton ya. Pokoknya nih acara bagus banget, jadi kita semuanya harus nonton bareng-bareng. Ini Reok. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kabinet Kerja Menjawab dan kita tengah berbincang mengenai memaknai Hari Kebangkitan Nasional 2015. Tadi sebelum jeda Pak Freddy menjelaskan sedikit mengenai peran Kominfo sebagai public relation government atau government public relation. Sejauh mana Pak perannya? Ya, jadi ini sekarang memasuki pemerintahan yang baru sedang ditata ulang. Yang pertama dan